Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Yati Muhayati, yang akan memberikan informasi, berita terbaru dan terupdate. Pemirsa, di hari Senin tanggal 25 September 2023, tepatnya pukul 8.00 sampai dengan 9.10 waktu Indonesia bagian Barat, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melakukan perkuliahan seperti biasanya. Marilah kita lihat cuplikan video berikut ini. Lalu, pada masa pendudukan Jepang, setelah masa pendudukan di Indonesia berganti oleh pendudukan Jepang, dunia jurnalistik di Indonesia mengalami perubahan besar-besaran, di mana semua surat kabar dipaksa bergabung menjadi satu dan isinya disesuaikan dengan rencana serta tujuan-tujuan Jepang. Dalam Daito Senso atau Perang Asia Timur Raya dikutip dari berbagai. Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama bahwasannya mahasiswa KPI semester 5 hari ini telah menjelaskan tentang sejarah jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Definisi jurnalisme adalah pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam bentuk surat kabar dan lainnya. Bersamaannya dengan wartawan disepadankan dengan kata jurnalis, yaitu orang yang bekerja mengumpulkan dan menulis berita dalam bentuk surat kabar dan lain sebagainya. Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab yang profesional, yang mengisyaratkan wartawannya untuk melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa, untuk menangkap aspek-aspek yang unik, tetapi mata itu harus mempunyai fokus pada satu arah untuk mengawali pandangannya. Selanjutnya, sejarah jurnalisme di Indonesia. Yang pertama, pada masa kedudukan Belanda. Yang kedua, pada masa kedudukan Jepang. Yang ketiga, pada masa kemerdekaan atau pemerintahan Presiden Soekarno. Yang keempat, masa pemerintahan Soeharto. Dan selanjutnya, masa reformasi. Selanjutnya, regulasi undang-undang pers di Indonesia. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis di lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat di umum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik jurnalistik. Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pada pasal 7 ayat 2, wartawan diwajibkan untuk memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan batasan-batasan etika profesi jurnalis yang pelaksanaannya bergantung pada hati nurani masing-masing wartawan. Ada 11 pasal menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Pasal yang pertama, wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk. Pasal yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pasal yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampur adukan fakta dan opini yang menghakimi serta merupakan asas-asas praduga tak bersalah. Selanjutnya, pasal 4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal 5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Selanjutnya di sini ada pasal 6, yaitu wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap dari manapun. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embigro, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8,
wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau berdasarkan perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta merendahkan martabat orang yang lemah, orang miskin, sakit, cacat jasmani, ataupun cacat jiwa. Pasal 9, wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca dan pendengar, dan pemirsa semua. Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesionalisme. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Yati Muhayati. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.